Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu dengan apakah kami balas semua kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu pada siang hari ini. Kami perlu kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan hanya untuk sekedar memahami firman-Mu kami perlu kuasa-Mu. Karena kami tahu hidup kami tanpa kuasa Tuhan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Berfirmanlah buat setiap kami. Biar kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Pulang dari tempat ini kami percaya hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan berikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Dieter Nikolas Gunawan. Saya melayani di Rayon 1H. Saya rumah di daerah Harmoni ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak jauh ya, saudara lah kita ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya Bapak Ibu ya. Selesai saya khotbah, saya mau langsung jalan lagi Bapak Ibu. Karena masih ada beberapa pelayanan lagi. Diizinkan Bapak Ibu? Wah, kayaknya aminnya kurang asik nih kayaknya. Diizinkan Bapak Ibu? Ini bukan karena nggak sopan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu suka judul, saya percaya apa yang saya sampaikan mungkin Bapak Ibu nggak suka. Ada yang suka dengan masalah? Ada yang suka dengan pencobaan? Nah saya yakin gak ada yang suka, tapi itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu suka gak suka terserah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus dengar, Bapak Ibu harus belajar ya. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, kekristenan ya itu saudara kembar Bapak Ibu dengan masalah dan pencobaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memutuskan untuk menjadi orang percaya, ya Bapak Ibu harus mau menderita, mau punya masalah dan mau dicobai. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Yakobus 1 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu? Alkitab katakan begini. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Katakan sama-sama di perantauan. Bapak Ibu, siapakah yang menulis surat Yakobus ini Bapak Ibu? Yang menulis surat Yakobus ini adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Namanya Rasul Yakobus. Nah Rasul Yakobus yang menuliskan surat Yakobus ini bukan Rasul Yakobus muridnya Yesus. Karena kalau kita mempelajari kitab Injil ada muridnya Yesus yang bernama Yakobus, saudara Yohanes anak Zebedeus. Ya, jadi Yakobus yang saudaranya Yohanes anak Zebedeus, nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, yang muridnya Yesus itu udah dipenggal kepalanya Bapak Ibu. Jadi udah mati syahid ya oleh Raja Herodes, kepalanya ditebas. Nah oleh sebab itu siapakah yang menulis surat Yakobus ini Bapak Ibu? Yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara tirinya Yesus. Ya, jadi Yesus itu punya saudara-saudara tiri Bapak Ibu, satu ibu lain bapak. Yang mengerti katakan amin. Loh kok nggak amin nih? Ya, bener nggak lain bapak? Yesus benihnya bukan dari Yusuf kan? Yesus benihnya dari Roh Kudus. Yang mengerti katakan haleluya. Sedangkan Yakobus ini benihnya dari Yusuf. Jadi ini adalah saudara tirinya Yesus. Jadi pada awalnya saudara-saudaranya Yesus ini tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Sampai kapan? Sampai Yesus mati kemudian Yesus bangkit. Baru saudara-saudara tirinya termasuk Yakobus percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Nah siapakah Rasul Yakobus ini Bapak Ibu? Rasul Yakobus ini adalah seorang gembala sidang pertama dari gereja yang ada di Yerusalem Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu masih ingat? Pada waktu Rasul Petrus berkhotbah di Bait Allah, ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Yang mengerti katakan amin. Nah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, nanti kalau Bapak Ibu baca ke belakang kitab Kisah Para Rasul, mereka itu kemudian nanti akan dikejar-kejar. Mereka nanti akan ditangkap, mereka akan disiksa, mereka akan dibunuh Bapak Ibu. Ya, oleh orang-orang Romawi. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang kemudian keluar dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan orang-orang Romawi Bapak Ibu.
Nah, surat Yakobus ini dituliskan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem, yang pernah mengalami penganiayaan. Jadi ini adalah surat cinta seorang gembala kepada jemaat yang teraniaya. Oke, sampai sini? Nah, Bapak Ibu mau tahu apa isi surat cintanya? Nggak, kalau nggak mau tahu kita udahan aja nih Bapak Ibu ya. Ditanya diem aja dari tadi nih ya kan. Saya ulang, mau tahu? Yakin? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Saya putuskan kasih tahu ya kan. Apa isi surat cinta seorang gembala kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan yang teraniaya Bapak Ibu. Ayat yang kedua dari Yakobus 1, Alkitab katakan begini. Yakobus 1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam, katakan sama-sama, bahagia kalau jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Rasul Yakobus memberikan sebuah perspektif yang berbeda kepada kita. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa cara pandang orang Kristen dengan cara pandang orang dunia itu berbeda Bapak Ibu. Orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang ada di luar sana, mereka memandang kalau kita kena masalah, kita kena pencobaan, bukan bahagia. Itu apes namanya. Yang mengerti katakan amin. Setuju gak? Iya kan? Nah, hari ini Rasul Yakobus ingin mengajarkan kepada kita bahwa begini, ketika kita berjumpa dengan masalah, ketika berjumpa dengan pencobaan, bukan apes Bapak Ibu. Buat orang Kristen, masalah dan pencobaan adalah sebuah kebahagiaan. Gak ada yang amin nih. Memang yang begini agak susah amin, ya kan? Diberkatilah Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Yang diberkati amin. Ya kan, yang begini memang agak kurang populer Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa hari ini saya ajar ini Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang Kristen. Kenapa mereka nggak bisa menang dalam masalah? Kenapa ketika masalah menghantam kehidupannya, mereka jatuh dan nggak bisa bangkit lagi Bapak Ibu? Kenapa ada orang-orang Kristen yang mentalitasnya tempe Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita salah memandang. Kalau Bapak Ibu mau menang dalam peperangan, Bapak Ibu harus berdiri di posisi yang menang. Setuju nggak? Iya kan? Kenapa seringkali kita kalah? Karena kita berdiri di posisi yang kalah. Kenapa kita berdiri di posisi yang kalah? Karena cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap pencobaan salah Bapak Ibu. Seberapa banyak yang mau berkemenangan dalam kehidupan? Yakin? Kita harus memandang masalah dari posisi yang benar Bapak Ibu. Bahwa masalah dan pencobaan hadir dalam kehidupan kita bukan sebuah kesialan, bukan karena kita apes, tapi itu merupakan sebuah kebahagiaan. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama bahagia. Kata bahagia di situ Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ini, kara. Katakan sama-sama kara. Ini bukan kara-kara yang santan yang kita temui di Indomaret ya Bapak Ibu ya. Itu kan ada kara santan ya. Tulisannya C-H-A-R-A. Artinya apa Bapak Ibu? Itu kebahagiaan yang asalnya dari dalam saudara. Kebahagiaan yang bukan dari luar Bapak Ibu. Saya mau nanya, Bapak Ibu bisa bahagia gak dari luar? Bapak Ibu pulang nih ya. Mampir Indomaret, beli Rinso. Begitu buka Rinso dapat undian. Bapak Ibu dapat mobil Mitsubishi Expander, bahagia gak? Bahagia. Itu kebahagiaan yang datangnya dari luar. Nah, bahagia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita asalnya bukan dari luar, tapi asalnya dari dalam. Bapak Ibu boleh kehilangan duit 100 juta, tapi Bapak Ibu tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan tidak ditentukan dari situasi dan kondisi yang ada di luar. Yang mengerti katakan amin. Nah, dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar ternyata buat orang Kristen, bahagia itu bukan happy ending Bapak Ibu. Kadang-kadang kita diajarin kebahagiaan itu happy ending kan? Iya kan?
Nggak masalah sengsara, yang penting nanti endingnya bahagia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yakin sampai ending? Belum tentu Bapak Ibu. Buat orang Kristen, bukan happy ending. Kekristenan itu percayanya begini, happy forever. Saya ulang sekali lagi, udah makan siang? Oh pantas berat. Kita khotbah rada kurang bisa mencerna, nggak belum makan soalnya ya kan. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan itu bukannya happy ending. Karena kalau happy ending, happy-nya ada di ending di akhir. Kalau happy-nya ada di akhir, masalahnya begini, Bapak Ibu yakin sampai akhir? Coba lihat samping kanan samping kiri, lihat, kasih tahu. Nggak yakin kalau sampai akhir. Iya kan? Kekristenan itu bukan happy ending, kekristenan itu happy forever. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu. Kita baru kenalan nih sama masalah. Masalah baru ada di gerbang pintu kehidupan kita. Baru kenalan sama masalah, udah happy. Kita ngejalanin masalah, tambah happy. Masalahnya selesai, lebih happy lagi. Karena di dalam kekristenan, dari ujung sampai ujung, selalu happy. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, selalu always. Tidak pernah never. Happy terus. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Udah mulai bisa berbahagia? Oh belum ya? Ya nggak apa-apa. Kita kan belum masuk dalam isi khotbahnya, ya kan? Bapak Ibu siap masuk dalam khotbah? Kenapa masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita baca Yakobus 1 ayat yang kedua, Alkitab katakan begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Katakan sama-sama pencobaan. Nah kata pencobaan di situ Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ini, peirasmos. Coba katakan sama-sama, mos. Yang mantap mosnya, mos. Wah, udah monyong, udah benar tuh Ibu tuh ya kan. Ya, peirasmos itu punya pengertian apa Bapak Ibu? Punya pengertian begini. Segala sesuatu yang ada di luar kita, kemudian hadir dalam kehidupan kita, hanya untuk kasih tahu yang di dalam kita ini ada isinya atau enggak. Halo? Itu sebabnya kenapa masalah dan pencobaan perlu hadir dalam kehidupan kita. Karena masalah dan pencobaan itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya begini, kita tahu yang di dalam kita ini ada Tuhannya atau enggak. Makanya begini Bapak Ibu, jangan lihat orang Kristen kalau lagi di gereja, saran saya. Iya kan? Orang Kristen kalau lagi di gereja, apalagi jemaat WTC Mangga 2, wah suci kudus mulia, dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena semuanya shalom rohani semua kan? Iya kan? Itu dia, tapi begitu keluar Bapak Ibu, nah itu kelihatan tuh. Begitu kita keluar parkir, mobil kita dipepet orang, masih shalom gak kita itu? Atau sialan lagi jangan-jangan. Banyak orang kayak begitu Bapak Ibu, setuju gak sih? Bapak Ibu pernah beli odol gak? Odol. Tahu odol? Odol yang terkenal tuh merek apa? Pepsodent. Saya mau nanya, dari mana Bapak Ibu tahu yang Bapak Ibu beli itu odol beneran? Dari mana kita tahu? Saran saya jangan lihat dari mereknya. Dari mana kita tahu odol yang kita beli ini adalah benar-benar Pepsodent? Caranya adalah dipencet Bapak Ibu. Katakan sama-sama, dipencet. Kalau Bapak Ibu pencet yang keluar odol, berarti yang Bapak Ibu beli beneran odol. Yang mengerti katakan amin. Kalau Bapak Ibu pencet yang keluar saus tomat, ditipu Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa tekanan itu penting dalam kehidupan kita. Masalah penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita harus memandang pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan. Karena Tuhan sedang memberitahu kepada kita yang di dalam kita ini ada isinya atau enggak. Jangan-jangan begini, saudara beribadah kepada Tuhan, nyanyi saudara kenceng, saudara nyanyi lompat-lompat. Tapi ternyata di dalam saudara nggak ada Tuhan sama sekali.
Bisa nggak kayak begitu? Jangan pura-pura blow on. Bisa Bapak Ibu. Halo? Amin. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir ini kan tanah perbudakan nih Bapak Ibu ya. Betul nggak? Mereka diperbudak, mereka dijajah, mereka hidup sengsara Bapak Ibu. Tuhan keluarkan mereka, Tuhan mau pindahkan mereka ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi masalahnya begini, masalahnya mentalitas Mesir itu begitu melekat dalam kehidupan mereka. Makanya Tuhan izinkan sebuah perjalanan yang panjang, 40 tahun di padang gurun. Saya mau nanya, waktu Tuhan panggil bangsa Israel, bisa nggak Tuhan jentikan jari, mereka sampai langsung ke tanah perjanjian? Bisa Tuhan, betul nggak sih? Tetapi begini, padang gurun dihadirkan dalam kehidupan bangsa Israel untuk kasih tahu kepada mereka, ternyata begini, di dalam mereka nggak ada Tuhan sama sekali Bapak Ibu. Makanya masalah hadir dalam kehidupan mereka, penderitaan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka selalu teriak sama Musa. Apa teriakan mereka? Musa, balik ke Mesir. Balik ke Mesir. Musa, kenapa engkau ajak kami ke tempat ini? Balik ke Mesir. Ternyata padang gurun hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Menunjukkan kepada bangsa Israel, tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang ada hanya apa? Mesir. Halo? Kok jadi diem begini nih? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini ayat yang udah di luar kepala lah ya. Amin. Ya, karena udah di luar kepala, makanya hari ini tugas saya untuk memasukkan kembali ayat ini ke kepala saudara. Karena kalau biasanya udah di luar kepala tuh udah gak diingat dan dilupakan, gak dihidupi. Makanya saya masukkan kembali ke kepala kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan apa? Jadi tidak ada yang luar biasa dari pencobaan saudara. Tidak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Masalah saudara? Loh, saudara percaya sama firman gak sih? Masalah saudara? Di PHK. Suami gak pulang-pulang. Biasa. Tapi pas saya hampir gak kuat. Kan baru hampir, belum gak kuat. Kadang-kadang kita yang bikin masalah kita luar biasa. Firman Tuhan udah katakan, masalah kita apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan siapa? Coba lihat samping kanan samping kiri, masih manusia gak? Kalau saudara masih manusia, gak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Kecuali kalau saudara udah berubah jadi Sun Gokong. Jadi monyet, baru luar biasa. Selama masih manusia, masih biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga, apa katanya? Kamu dapat menanggungnya. Udah mulai bisa berbahagia? Lihat masalah dan pencobaan? Wih, masih belum bisa berbahagia. Nggak masalah, masih ada poin kedua. Ini kalau masih poin kedua juga masih belum bisa berbahagia. Bahaya nih Bapak Ibu ya. Yang kedua, kenapa masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita baca sama-sama dari Yakobus 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Katakan sama-sama, buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa katanya? Sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Karena yang kedua, masalah dan pencobaan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kualitas Kristus yang ada dalam kehidupan saudara. Betul nggak? Bagaimana caranya Tuhan membentuk kehidupan saudara? Bagaimana caranya saudara dibuat Tuhan jadi orang-orang yang mengampuni? Bagaimana caranya Tuhan membuat saudara memiliki buah roh? Ada pengendalian diri, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran. Bagaimana caranya? Ditumpangin tangan pakai sama hamba Tuhan Sakti Mandraguna?
Saudara di altar call tumpang tangan, das, jeblak, guling-guling, menangis, begitu bangkit berdiri. Puji Tuhan Pak Pendeta saya udah sabar. Begitu caranya. Percayalah, saudara ditumpangin tangan sampai rambut gak numbuh lagi. Gak akan sabar saudara. Halo? Saya bukannya tidak percaya kuasa penumpangan tangan Pak. Percayalah darah saya ini GBI murni Pak. Tapi penumpangan tangan itu sama seperti mobil mogok. Saudara tahu mobil mogok? Kenapa mobil mogok? Akinya mati. Mobil mogok, aki mati, mesti dijumper kan? Dijumper, mesin nyala? Mesin nyala. Tapi untuk mengendarai mobil tersebut sampai kepada tujuan, saudara sendiri yang perlu mengendarai. Makanya kenapa saudara perlu ditumpangin tangan? Karena roh saudara mati. Perlu dijumper lagi. Supaya apa? Roh saudara kebakar lagi. Tapi untuk membuat saudara makin hari makin sabar. Nggak bisa ditumpangin tangan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Supaya karakter kualitas kesabaran keluar dari dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara miliki? Tuhan kirimkan orang-orang menyebalkan hadir dalam hidup saudara. Itu caranya Pak. Coba lihat samping kanan, samping kiri, katakan, elu ternyata orangnya. Iya kan? Bagaimana caranya kita bisa sabar? Kadang-kadang istri kita, Pak, suami kita, anak kita, Tuhan pakai Pak. Supaya apa? Bikin kita jadi tambah sabar. Halo? Kadang-kadang Tuhan kirim mertua Pak. Amin ya. Saya mau nanya. Mengampuni itu karakter Kristus bukan? Saya mau nanya, Tuhan mau nggak saudara punya karakter mengampuni? Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan membentuk saudara supaya saudara bisa mengampuni? Ditumpangin tangan lagi? Bagaimana caranya? Itu dia. Tuhan kirimkan orang-orang untuk menyakiti saudara. Tuhan kirimkan orang-orang untuk mengecewakan saudara. Menusuk saudara dari belakang. Itu kalau mantan preman biasa bahasanya begitu Pak. Mantan preman bertobat disakitin orang. Gua gak nyangka dia tusuk gua dari belakang. Mantan preman, ya kan? Kalau mantan pembalap beda lagi, gua gak nyangka dia salib gua di tikungan. Kalau mantan tukang jahit beda lagi Pak. Gua gak nyangka dia gunting gua dalam lipatan. Ya kan? Kalau mantan tentara beda lagi. Gua gak nyangka lu musuh dalam selimut. Ya. Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu. Menyakiti saudara. Mengecewakan saudara. Supaya apa? Dari dalam saudara. Keluar karakter mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Udah mulai bisa berbahagia Bapak Ibu? 50%. Yang ketiga katakan yang terakhir. Nih kalau yang terakhir masih belum membuat Bapak Ibu berbahagia. Nih jujur aja nih saya gak tahu lagi gimana cara ngajarnya. Ini kita serahkan kepada Roh Kudus saja yang ngajar saudara lah ya. Siap yang ketiga? Kenapa masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Bisa di save di sini kata hikmat sebentar? Bisa ya? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikianlah jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam kehidupannya. Bapak Ibu boleh lihat mata saya? Ya mata saya kecil udah tapi lihat aja lah Bapak Ibu ya. Yakobus 1, 2, 3, dan 4. Yakobus bicara masalah pencobaan, betul gak sih? Tapi begitu masuk ayat yang ke-5, 6, 7, 8, itu seakan-akan Rasul Yakobus beralih topik dari pencobaan kepada hikmat Bapak Ibu. Pertanyaannya, nyambung gak? Agak kurang nyambung Bapak Ibu. Tapi disinilah kemudian kita dapatkan prinsipnya. Kenapa pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Karena yang paling penting dari masalah kita, yang paling penting dari pergumulan kita, bukan jawaban doanya Bapak Ibu. Tetapi waktu saudara dapatkan masalah,
saudara dapatkan hikmatnya nggak? Saudara belajar sesuatu nggak dari masalah yang pernah saudara hadapi itu? Karena kalau saudara dapatkan masalah, saudara dicobai, saudara diuji, dan saudara nggak pernah belajar apa-apa dari masalah tersebut. Ini yang terjadi. Remedial lagi dia. Tahu remedial? Makanya pernah mikir nggak? Kenapa masalah yang sama hadir terus dalam hidup kita? Dari dulu masalah nggak pernah berubah Pak, utang mulu. Kenapa? Karena kita lebih suka jawabannya daripada dapatkan hikmatnya. Ada orang kayak begitu kan? Pak, dari masalah kemarin Bapak belajar apa? Aduh, yang penting udah kelar, yang penting udah lewat. Nah kita lewat terus. Kita nggak pernah dapatkan hikmatnya. Halo? Tuhan mau begini Bapak Ibu, saudara dan saya, makin hari kita makin bijaksana Bapak Ibu. Makin hari hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya begini, masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Halo, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berhikmat. Jadi orang-orang yang pernah belajar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga level kehidupan kita makin lama makin naik Bapak Ibu. Ada orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun nggak bertumbuh dalam Tuhan. Ada pernah lihat orang kayak begitu? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, gue kenal siapa orang itu. Tapi saya lihat juga ada anak-anak muda yang usianya masih muda, baru bertobat 5 tahun. Tapi bertumbuh luar biasa. Kenapa? Karena dia jadi orang yang berhikmat Bapak Ibu. Halo? Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Jangan fokus sama jawaban. Fokus sama hikmat. Karena banyak orang suka jawaban, gak suka hikmat Bapak Ibu. Amin. Udah mulai bisa berbahagia? Waduh gawat nih Bapak Ibu. Udahlah saya akhiri dengan kesaksian, abis ini saya udah mau pulang. Udah gak tahan lagi nih, amin amin gitu. Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu saya pelayanan di WBI di Tampak Siring Bapak Ibu ya. Selesai saya kebaktian WBI, tiba-tiba ada ibu datang sama saya. Pak Pendeta, boleh nggak minta waktunya? Saya mau ajak Pak Pendeta ke rumah sakit di daerah Kelapa Gading. Deket Pak, nanti pakai mobil saya aja. Ngapain Bu? Saya nanya. Tolong doakan teman saya Pak, kena kanker payudara. Karena saya punya waktu, saya datang sama-sama dia. Begitu kita masuk rumah sakit, buka pintu, ngelihat ibu yang lagi sakit, waduh, itu kankernya, kanker payudara udah stadium 4 Pak. Itu kankernya, payudaranya udah pecah. Wah dia menderita banget. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, saya nggak tega, saya ingat ibu saya sendiri Bapak Ibu. Waktu saya lihat, saya ngomong begini, Bu, percaya Tuhan Yesus? Percaya Pak. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa kerjakan mujizat? Percaya Pak, doain saya Pak, biar Tuhan kasih mujizat. Oke, saya akan doakan ibu, ibu beriman ya. Ibu beriman, saya beriman, kita doa sama-sama. Saya tumpang tangan kepalanya, kita doa Bapak Ibu. Sementara setelah saya lagi doa, di tengah-tengah doa saya, tiba-tiba Tuhan itu seperti memberikan impresi di hati saya Bapak Ibu. Tuhan kayak bicara di hati saya. Tuhan ngomong begini, sebenarnya yang dibutuhkan sama ibu ini itu bukan kesembuhan. Yang dibutuhkan sama ibu ini itu adalah pengampunan. Waktu saya dapatkan impresi itu, saya langsung stop berdoa Bapak Ibu. Saya katakan lagi begini sama ibunya, Bu, masih percaya Tuhan bisa kerjakan mujizat? Percaya Pak, doain saya Pak. Tadi sementara saya lagi doa, Tuhan ngomong sama saya. Yang ibu perlukan itu bukan kesembuhan. Yang ibu perlukan adalah pengampunan. Mau nggak ibu mengampuni orang yang pernah bersalah kepada ibu? Saya tuntun ibu ini Bapak Ibu, pelan-pelan untuk dia bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hati dia. Tapi Bapak Ibu tahu apa jawabannya? Dia bilang begini, sorry Pak Pendeta, kalau untuk yang satu itu, untuk yang mengampuni itu, saya belum bisa. Saya belum bisa mengampuni suami saya yang udah bertahun-tahun mengecewakan saya, menyakiti hati saya, mengkhianati hati saya. Kalau sembuh saya mau, kalau mengampuni saya belum bisa. Bapak Ibu belajar sesuatu dari kisah ini? Ada begitu banyak orang mau jawaban,
tapi mereka menolak hikmat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan ibu itu? Bukan kesembuhan yang dia terima. Beberapa waktu kemudian saya dengar ibu ini dipanggil Tuhan. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Kenapa masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan? Yang pertama, karena pencobaan dan masalah hadir dalam kehidupan kita untuk kasih tahu yang di dalam kita itu ada Tuhan atau enggak. Yang kedua, masalah dan pencobaan harus kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan. Karena masalah dan pencobaan itu membentuk kualitas Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting dari masalah kita, bukan jawaban, tapi hikmatnya. Saudara dapatkan hikmatnya, saudara dapatkan jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya.